Opini Yedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Lamanya nih. Dari ketemu. Oh, saya mau ucapkan dulu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takabbalallahu ya karim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan kita kembali bertemu lagi dengan Idul Fitri, insyaallah. Amin. Bu Yan, bagaimana kabar tak Bu? Alhamdulillah baik-baik. Secara muka tak ini kelihatan. Jami bilang mangan-mangan sedikit. Kita sore ini mau apa ya istilahnya, cerita-cerita santai, mau cerita-cerita ngobrol-ngobrol santai begitu Bu Di. Boleh. Boleh ya. Ini Bu, terkait dengan parkir liar di Makassar. Iya. Nah, kemarin gitu Bu, saya ke suatu tempat di sini di sekitaran Makassar, dekat dari sini Ji. Kenapa itu belum Pak turun, baru Ji melihat-lihat dulu mana ini tempat parkiran yang bisa ditempati. Kasih bunyi Ada misalnya sempritan. Ada sempritannya. Yang belum pipa, saya belum mau parkir. Nah, setelah parkir nih lagi, baru mau keluar dari itu tempat parkir. Bukan main ininya Bu, tarifnya lumayan. Kalau tidak salah itu untuk mobil 10.000. Kira-kira menurut saya itu Bu, normalnya berapakah memang tarif parkir di Makassar untuk mobil dan motor? Memang ini masalah parkir, seperti itu saya juga kurasa gitu. Ini parkir seperti bilang selalu dihantui. Baru misalnya ada tempat yang mau kita lihat, di parkir bebek dulu itu mobil kah? Kita lihat tidak ada ini orang. Nah, turun kita lihat itu tempat, terbuka gini ke toko, baru kita lihat, tertutup. Kembali di mobil tato. Baru mau jalan itu, mau dikasih jalan itu mobil, ada misalnya semprit jadi saya pikir hampir banyak orang yang rasakan seperti itu. Jadi memang kita harus tahu dulu bagaimanakah sebenarnya itu aturan parkir. Ini barangkali perlu sama-sama kita tahu dan kita pelajari. Jadi terkait parkir, sebenarnya parkir itu ada dua. Baru kita pajak parkir dengan restribusi parkir. Yang tadi itu yang kita cerita itu termasuk restribusi parkir. Kalau yang termasuk pajak parkir itu biasa kayak ke mall. Iya, betul. Biasa kayak ke tempat-tempat toko-toko buku atau biasa pergi pengantin. Nah, tiba-tiba itu ada loket pembayaran parkir. Nah, itu masuk pajak parkir. Nah, tapi yang sebenarnya ada dua masalahnya. Di pajak parkir juga menyisahkan banyak masalah, di restribusi juga menyisahkan banyak yang harus dibenahi. Jadi satu-satu mau dulu Itu mau dulu Bu. Yang mana yang dulu restribusi yang mau dulu. Jadi di dalam pemerintahan kita, parkir ini ditangani oleh restribusi parkir ini ditangani oleh namanya sekarang berubah, Perumda. Dulu kita ingat namanya Perusda, tapi dia sudah dirubah. Apa itu, Bu? Ya, jadi Perumda itu adalah satu badan dari pemerintah yang memang khusus mengelola perparkiran. Nah, jadi dia perusahaan daerah. Tapi sekarang berubah jadi perusahaan umum daerah. Itu dia sudah berubah itu baru-baru di tahun 2000 kalau tidak salah ya 2021 perdanya itu berubah. Yang dulu dia Perusda menjadi Perumda karena ada yang namanya undang-undang itu yang harus berubah itu Perusda, tidak boleh tidak. Nah, cuman kendalanya di perubahan Perusda ke Perumda hanya pendiriannya yang dirubah. Pengelolaan pembayaran restribusi parkirnya itu ternyata belum berubah. Tetap. Tidak ada perubahan. Saya juga kaget ini. Kukira berubah juga restribusinya, besarannya toh. Itu yang. Jadi perdanya itu yang kita pakai tentang pengelolaan pembayaran restribusi parkir itu masih di tahun 2006. Namanya berapa tahun nih Bu? 2006. Iya. Sekarang Dan sudah 2023. di dalam perda itu
tentang pembayaran parkir motor itu 2.000. Motor 2.000. Motor 2.000. Mobil 3.000. Tapi ada lagi tambahan. Ini juga baru saya pelajari. Tambahannya itu dikeluarkan oleh perwali. Ada wilayah-wilayah tertentu yang restribusinya bukan 3.000. Itu biasa bangka-bangka Ki, ada 5.000, ada yang 10.000 Iya. dan bervariasi. Bervariasi betul. Nah, ini yang menjadi sebenarnya apa dia namanya itu? Apa ya, Keresahan. Keresahan, Iya. Jadi menjadi tanda tanya. enggak ditahu Ki bagaimana ini resminya dan sosialisasinya juga belum terlalu optimal. Normalnya harusnya berapa, Bu? Kalau itu tadi tetap normal karena memakai perwali, jadi itu juga dibenarkan ya kalau perwali, cuman kita sayangkan saja karena perwalinya itu ya tentu saja memberatkan masyarakat seperti itu. Ya, kita tidak bahas dulu yang perwali satu-satu dulu. Ini mau dulu yang restribusi parkir. Nah, di dalam undang-undang perparkiran juga sebenarnya ada wilayah-wilayah tertentu atau tempat-tempat tertentu tidak boleh dikenai restribusi parkir. Di mana saja itu? Nah, contohnya misalnya di gedung pemerintahan, tidak boleh itu. Misalnya di sebuah kayak perusahaan-perusahaan juga. Kalau rumah sakit, Bu? Rumah sakit, iya ini juga. Kalau dia masuk ke dalam pemerintahan, kalau berdasarkan undang-undang ya yang kita pahami, bahwa harusnya dia tidak boleh kena restribusi parkir. Tetapi ada di dalamnya yang mengatur kalau misalnya rumah sakit itu memang menyediakan lahan parkir ya. Iya. Nah, itu bisa kena pajak parkir. Iya. Tapi kan di mana-mana rumah sakit ada ini ya, Bu, lahan parkirnya. Itu Mi, jadi sepertinya dia dia dikenai pajak parkir. Kalau masalah itu sih sebenarnya masih bisa kita maklumi. Yang sebenarnya yang susah kita maklumi ini yang tiba-tiba dimanapun kita singgah selalu ada parkir. Kayak Ini nahan sebenarnya polisi, Bu. yang ini sebenarnya yang Meresahkan. meresahkan. Kalau misalnya yang terkait dengan yang rumah sakit tadi, barangkali nanti tugasnya kami itu nanti di DPRD bagaimana untuk memperjelas bagaimana regulasinya itu masih bisa. Tetapi yang keseharian kita, Yang parkir liar. yang parkir iya tiba-tiba muncul semprit. Nah, kita kembali ke restribusi tadi. Kalau kita melihat restribusi parkir yang ditargetkan di Perumda Parkir, PAD mereka itu sekitar 17 miliar. 17 miliar, tetapi dividen yang diberikan jadi dividen itu adalah keuntungan. Iya. Yang setelah semua keluar biaya operasional dia masuk ke pemerintah kota. Itu tidak sampai 1 miliar. Jadi terlalu banyak biaya-biaya operasionalnya, banyak tentang penggajian di dalamnya. Kalau saya itu perlu memang lagi dikaji kembali. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa titik parkir itu juga ada banyak. Tapi ini harus memang diperjelas, yang mana-mana kan sebenarnya harusnya titik parkir. Betul, Bu. Ada Karena sosialisasi juga. iya, jadi biar ini masyarakat tahu. ada memang tempatnya. Oh, memang di Iya. sini tahu titiknya orang bisa parkir. Yang ini memang dikenai ya. Iya. Jadi titik parkir yang ada di yang ada di Makassar itu ada sekitar 1.100 titik parkir. 1.100. Ini saya minta datanya nih belum jelas sekali. Terus yang jukir, jadi jukirnya itu 1.600. Jadi ada satu titik bisa 2 jukirnya, satu titik toh. Bagaimana, Bu, kita tahu ini jukir yang memang sudah terdaftar? Ada bajunya, Oh, ada rompinya. Ada rompi. Ada rompi. Nah, setelah itu yang jukir tadi ini juga yang menjadi menjadi bias. Karena target dari jukir setiap titik setiap hari setorannya itu kisaran 7.000 sampai 15.000 yang dia setor di di Perumda Parkir. 7.000 sampai Sedikitnya itu. baru Berapa kira-kira motor dan mobil? Enggak realistis. betul. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah harus ada aturan bagaimana tentang pengelolaan pengelolaan besaran
besaran angka restribusi parkir itu.